Terima kasih Bapak Eko dan kami juga turut mengundang ke atas panggung untuk berdiskusi bersama kami the one and only Ibu Afiliani, Ekonom Senior Indef. Silakan Ibu. Selamat sore Ibu dan Bapak. Selamat sore, kita mulai dengan apa kabar terlebih dahulu Pak Eko, Ibu Afi dan juga Pak Steven di kesempatan kali ini? Baik, Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Ya baik, Alhamdulillah kita mungkin akan mulai sesi diskusinya di kesempatan kali ini. Sudah ada begitu banyak paparan yang tadi sudah disampaikan, pertama juga disampaikan oleh Pak Royke, lalu ada Pak Febrio Kacaribu juga menyampaikan paparannya dalam hal makroekonomi. Tadi juga begitu eye opening ya, tantangan-tantangan yang akan dihadapi di tahun 2023 ini ditutup lagi tahun depan. Tahun politik ada begitu banyak antisipasi juga ya untuk perekonomian Indonesia dan juga begitu banyak tantangan walaupun tadi note-nya adalah optimis tapi tetap waspada ya Pak Eko. Dan mungkin di sesi kali ini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Eko. Dengan adanya capaian ekonomi yang begitu gemilang di tahun 2022 lalu, kita melihat memang sebenarnya despite ada begitu banyak kabar baik dari makroekonomi indikator, tapi memang tahun 2020 sampai dari 2023 itu begitu challenging ya Pak ya. Nah dalam hal investasi sendiri, seperti Anda yang setelah perkirakan sebagai sosok yang sudah lama berkecimpung di dunia aset manajemen, seperti apa sebenarnya konsep investasi yang ideal di masa-masa penuh uncertainties Pak Eko, silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, nasabah BNI Emerald yang saya hormati. Mungkin saya menyapa sebentar dulu, ada Pak Royke Tumilar, juga segenap direksi BNI dan tentunya dengan Ibu Afiliani, Mas Satya Yuda ya, terima kasih banyak. Jadi mungkin kita sudah melihat bahwa apa yang dipaparkan itu masih tetap ada uncertainty ya Mbak. Jadi memang yang ingin coba saya sharingkan di sini adalah kita selama ini biasanya dalam hal investasi itu melihat lebih kepada instrumen. Ya. Jadi apa sih yang paling menarik tahun ini? Apakah saham lebih menarik dari obligasi atau obligasi lebih menarik dari emas misalnya. Nah sebetulnya yang coba ingin kita sharingkan di sini adalah bagaimana termasuk individu itu melakukan investment planning. Ya. Di mana ini sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh investor institusional. Jadi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, mereka selalu ada investment planning yang pada akhirnya itu berujung pada apa yang kita sebut sebagai strategic asset allocations. Ya. Mungkin ada slide yang bisa saya tampilkan sedikit. Ya. Kenapa ingin saya sampaikan ini? Karena dalam perjalanan sepanjang kita berinvestasi itu akan selalu ada gejolak ya, maupun opportunity. Ya. Mungkin satu slide yang satu lagi Mas Anggi. Ya, jadi yang ingin coba kita replicate dari investor institusional adalah kita memerlukan suatu proses untuk bisa mengatasi bahwa gejolak itu tidak harus serta-merta merubah porsi dari alokasi kita. Ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya investment objektif yang sebagai suatu langkah pertama itu biasanya simpelnya adalah ada short term investment, ada medium term investment, dan ada long term investment. Yang secara instrumen itu akan terwakili oleh ada deposito dan money market fund. Kemudian ada bonds dan ada reksadana pendapatan tetap, dan juga ada instrumen saham. Ya. Ini tentunya di luar alokasi Bapak Ibu sekalian yang memiliki aset di luar aset finansial. Ya. Nah untuk aset finansial ini memang kita sangat berharap bahwa setiap individu, setiap investor itu memiliki tujuan dari aset-aset yang dimiliki itu secara finansial, itu alokasinya untuk apa saja. Ya. Dan kalau bisa kita sudah pisahkan
mana yang short term, mana yang medium term, dan mana yang long term. Ya. Sehingga kalau kita lihat dana pensiun misalnya, mereka selalu akan memiliki pada akhirnya seperti komposisi yang kalau Bapak Ibu lihat di laporan konsolidasi di BNI Emerald, ya, biasanya akan ada pie, ya, Bapak Ibu memiliki apa saja. Nah, tetapi yang dicantumkan di laporan tersebut adalah historis, ya, jadi sudah ada. Padahal yang seharusnya terjadi itu adalah planning, ya, jadi mana alokasi yang Bapak Ibu untuk sediakan untuk liquidity requirement, mana yang memang ini untuk cadangan modal usaha yang kita miliki untuk real sektor kita, mana yang nanti akan kita siapkan untuk wealth distribution, ya, karena saya pikir Bapak Ibu dalam usia sekarang sudah perlu memikirkan wealth distribution itu seperti apa. Jadi pada akhirnya kita akan memiliki yang namanya portfolio allocations. Nah, kalau kita memiliki portfolio allocations yang disesuaikan dengan objektif dan dengan jangka waktu yang kita miliki, maka sebetulnya dalam jangka panjang segala macam perubahan itu tidak akan terlalu merubah total asset allocations yang kita miliki. Ya, karena kalau Bapak Ibu melihat bahwa total return yang akan kita dapatkan itu 80 atau 90% kinerjanya akan ditentukan oleh yang namanya asset allocations tadi. Nah, mudah-mudahan itu yang kita bisa mencoba nanti dengan kondisi yang ada, kebutuhan kita seperti apa, maka kita tidak akan terlalu banyak berubah nantinya. Mungkin itu Mbak Fitri. Yang perlu kita ketahui berarti memang personal objektif masing-masing orang Betul. tentunya berbeda dan Tentu juga beda. alokasi portofolio dari instrumen investasinya tentu berbeda ya Pak Betul. ya. Terutama dalam hal menanggapi uncertainties dan juga Betul. investasi. Kita akan beralih, terima kasih banyak Pak Eko, kita akan beralih kembali ke Bu Afi terlebih dahulu. Menanggapi tadi yang sudah disampaikan ya oleh Pak Eko sendiri. Iya. Dan juga tadi juga ada beberapa paparan yang disampaikan oleh Pak Steven. Ada begitu banyak challenging situations ya Pak Ibu di makroekonomi, terutama faktor eksternal, terutama dari global. Di satu sisi investasi juga kita harus melihat lagi portofolio yang ada dari instrumen investasi. Melihat begitu banyak tantangan ya Bu ya dari faktor ekonomi global, sebenarnya bagaimana itu bisa tertranslasi dan tercermin ke pasar keuangan Indonesia? Ya. Jadi sebenarnya selamat datang buat para nasabah dan juga di sini direksi BNI. Terima kasih dan para narasumber. Ya, jadi kalau apa yang ditanya tadi sebenarnya pertama adalah uncertainty itu memang sudah terjadi sejak 2008 dan makin lama makin pendek sebenarnya. Jadi sejak 2008 sampai 2022 kita sudah menghadapi 9 krisis sebenarnya. 9 krisis ya Bu? Iya, jadi Dari krisis 2008. 2008. Jadi krisis itu ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali. Jadi sekarang krisis itu tidak berjalan 10 tahun sekali, tapi sewaktu-waktu. Nah, oleh karena itu dalam kita berinvestasi atau dalam hal apapun bahwa uncertain, kepastian itu adalah ketidakpastian. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bukan menunggu-menunggu, tapi yang bisa kita lakukan sekarang ya kita lakukan gitu. Karena begitu kita menunggu kita akan rugi. Di mana ketika menunggu nggak akan terjadi gitu. Dan apa yang sudah terjadi tidak akan terjadi lagi, tapi ada kejadian yang lain lagi gitu. Nah, jadi 2008 kalau kita lihat krisis keuangan di Amerika, kemudian ada krisis lagi di Eropa, sampai dengan pandemi. Nah, ke depan tantangannya masih banyak. Mungkin India bisa krisis karena utangnya juga gede. Eropa juga utangnya makin gede gitu. Jadi artinya apa? Semua itu tergantung pada persepsi sebenarnya. Apabila di Indonesia masyarakatnya itu punya persepsi positif, yang terjadi ya positif gitu. Problema kita adalah ketika kita punya persepsi negatif, maka kita nggak konsumsi. Nah itulah makanya Pak Jokowi kemarin kan bilang, kalau punya uang itu jangan ditabung semua, harus juga konsumsi gitu ya. Itu artinya apa? Konsumsi atau spending itu membuat pertumbuhan ekonomi kita jadi bagus. Jadi kalau kita lihat 5,3% Bapak Ibu, itu kontribusi dari konsumsinya itu adalah 53%. Ya, bisa sampai 55%. Nah itu menunjukkan bahwa dengan kita makin konsumsi makin bagus tapi juga tetap investasi pastinya. Nah investasi ini juga menjadi penting, tadi menarik tuh portofolio itu menjadi semakin baik ya. Nah apa yang perlu kita lihat atau faktor-faktor apa? Jadi tadi selain uncertainty ya, yang kedua adalah tadi perang ya, kalau perang orang nanya, perang sampai kapan? Kalau mereka pelakunya aja nggak tahu sampai kapan, apalagi kita penontonnya gitu. Jadi segala sesuatu yang seperti itu harus kita jadikan asumsi, kalau itu terus terjadi apa yang harus kita lakukan. Nah kita dapat untung sebenarnya Bapak Ibu, apa untungnya? Ketika mereka perang, kita mulai ekspor batu bara sama CPO kita melebihi dari kapasitas yang biasanya.
Jadi banyak negara yang sudah lari ke energi terbarukan kembali ke fosil lagi gitu. Tapi itu nggak bisa diteruskan. Kita harus mulai memikirkan karena kalau kita lihat dari survei-survei ternyata ke depan 2 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan yang menjadi problem resiko itu ada 4. Satu yang paling tinggi itu adalah environment atau lingkungan. Itu nanti dari 10 terbesar itu 6 adalah dari lingkungan. Yang kedua adalah geopolitik, uncertainty itu dari situ ya. Yang ketiga adalah persoalan sosial. Jadi sosial itu harus diselesaikan. Karena walaupun kita tumbuh 5,3 tapi kemiskinan, pengangguran ini harus diselesaikan. Kalau tidak akan terjadi konflik masyarakat ya. Nah yang keempat kalau kita lihat adalah masalah teknologi. Jadi 4 ini adalah resiko yang paling besar. Jadi kalau ditanya ekonominya di mana? Ekonomi itu adalah merupakan dampak dari 4 tadi. Jadi 4 tadi bermasalah baru dampaknya ke ekonomi gitu. Nah oleh karena itu 4 inilah faktor yang perlu kita perhatikan ya. Baik pemerintah maupun pelaku ekonomi itu. Jadi mungkin tadi ada kunci juga yang tadi disampaikan bahwa uncertainties is inevitable ya. Memang yang pasti itu adalah ketidakpastian. Tinggal bagaimana juga kita menanggulanginya dan tentunya dengan tetap berkonsumsi walaupun sentimennya ada dan juga investasi yang tepat seperti yang juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Eko. Dan terima kasih banyak Bu Afi, saya akan beralih ke Pak Steven. Tadi kan Pak Steven juga sudah memaparkan ada begitu banyak tantangan ya dari faktor ekonomi global. Terutama tadi adalah ada no landing scenario di mana Fed Fund Rate sudah dinaikkan begitu agresif namun kita juga melihat makroekonomik indikator US masih begitu kuat jadi belum tahu sampai kapan suku bunga tinggi akan tetap dinaikkan. Nah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Afi dengan adanya sentimen kita harus tetap berkonsumsi, kita harus tetap berinvestasi. That's the key of economic growth Pak Steven. Nah apakah dengan tadi faktor-faktor eksternal yang challenging itu tadi bagaimana menurut Anda tertransaksi ke pasar keuangan Indonesia dan bagaimana kita harus mengantisipasinya? Iya. Saya pikir sebetulnya kalau kondisi saat ini, saya katakan clarity di pasar modal itu relatif jauh lebih baik ya Safina dibandingkan saya bicara 5 tahun, 10 tahun sebelumnya. Saya bicara misalnya communication antara Jerome Powell kalau kita bandingkan dengan previous governor juga lebih straightforward, ya lebih terus terang. Jadi kita nggak lagi menerka bahwa at least kita sudah punya gambaran clear bahwa misalnya bulan Maret ini suku bunga akan naik 25 basis. Kalaupun nanti bergeser akan bergeser ke 25 sampai 50 basis. Clarity-nya ada. Tapi kalau kita lihat memang hal-hal yang sifatnya uncertain itu memang kebanyakan adalah hal-hal yang di luar kontrol seperti yang tadi Bu Afiliani katakan. Misalnya perang. That's something yang memang sangat unpredictable karena politik kita nggak bisa measure. Ya. Dan ini yang menyebabkan apa yang Pak Eko sampaikan menjadi sangat kritikal yaitu konsep portfolio. Ya. Indonesia menurut kita seharusnya memang kita ada di sweet spot karena kembali lagi saya bicara siklus inflasi kita saya ambil contoh pada waktu pemerintah naikkan harga BBM di bulan September. Umumnya pada saat BBM itu naik kita itu biasanya mengalami setidaknya first round impact dan second round impact. Tapi sekarang yang kita lihat, inflasi cepat sekali gitu terkontrol dan manageable. Jadi kalau kita lihat ini kombinasi dari beberapa hal. Yang jarang diperhatikan oleh investor adalah Indonesia ini pelan-pelan sudah mulai keluar dari middle income trap. Nah ini yang menurut saya menarik, mungkin kalau bisa ditampilkan sedikit di grafik yang presentasi saya sehingga Bapak Ibu bisa lebih jelas. Yang mungkin Ashmore, bisa disampaikan Bapak dari Ibu. Ashmore ya, presentasi dari Pak Steven dari Ashmore. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak sembari. Jadi yang menarik Indonesia ini mulai perlahan keluar dari middle income trap. Kalau saya bicara Safina ya di 7-8 tahun yang lalu, saya itu sebetulnya cukup tidak terlalu confidence bahwa kita ini bisa keluar. Karena problem kita itu memang sangat structural pada waktu kita bicara 7-8 tahun yang lalu. Namun realitanya sekarang kita punya income per kapita, ternyata dari sekitar 3.000-an sekian, itu sudah mulai naik hampir ke 5.000. That means bahwa memang kita sudah bisa keluar dari middle income trap
wallet size-nya masyarakat Indonesia itu naik. Nah ini menurut saya beberapa hal yang jarang sekali tersorot. Karena sekarang fokus kita kan adalah infrastructure, downstreaming, reform. Tapi kita lupa bahwa ini semua itu hasilnya adalah wallet size masyarakat kita itu naik. UMR 2023 in average itu naik 7,2%. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya income per kapita kita dibandingkan 78 yang tahun yang lalu sudah naik 35 sampai 40%, otomatis akan ada upgrade dari sisi consumption. Nah ini yang kita lihat ya. Jadi income kita itu sempat naik signifikan pada waktu commodity boom cycle era tahun 2004 sampai 2012. Kemudian kita masuk ke fase trap ya karena kita nggak punya ekspor yang added value. Namun sekarang sesudah era reform kita punya, sehingga pasar keuangan Indonesia ini sekarang saya katakan lebih independen terhadap pengaruh dari pasar global. Dan clarity ya, kita Ya, looking forward clarity-nya secara domestik lebih baik ya Anda Yes. melihatnya ya. Correct. Jadi memang sebenarnya ini adalah tarik menarik faktor eksternal, memang ada risk tersendiri, tapi memang Anda melihatnya dari segi domestik dan internal sudah ada clarity yang lebih jelas gitu ya dari macroeconomic indikator Indonesia yang jauh lebih robust dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti yang Anda sudah sampaikan. Terima kasih banyak Pak Steven, mungkin saya akan kembali lagi ke Pak Eko. Pak Eko, dengan melihat landscape tersebut ya, ada beberapa resiko yang memang timbul dari eksternal, tapi ada begitu optimisme yang cukup kuat dari makroekonomi Indonesia, indikator yang begitu baik secara fundamental. Lesson learn apa yang bisa di-share dari segi investasi yang kita lihat memang sudah terjadi trennya dari 2020 sampai 2023 ini selama pandemi. Apa yang baik dan apa juga yang tidak baik untuk kita ketahui bersama di event kali ini? Ya, kita bersyukur ya Bu Afrina ini bahwa kita mengalami kondisi pandemik yang kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ada begitu banyak pekerja yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Ya, ada yang perusahaan bisnisnya begitu bagus tetapi cash flow-nya kemudian berhenti dan harus berhenti juga perusahaan. Nah, saya pikir tidak ada suatu musibah yang tidak memberikan pelajaran. Ya, paling dekat kita bisa lihat bahwa mungkin kita pernah mendengar yang namanya dana darurat misalnya ya. Ya, ini berkaitan dengan literasi keuangan sebetulnya. Ya, kami pernah melakukan survei di perusahaan-perusahaan ya ketika masa pandemi dan ternyata dari kita bicara karyawan ya, karyawan itu yang memiliki dana darurat katakanlah sampai 3 bulan pengeluaran itu kurang dari 30%. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita memiliki dana darurat yang hanya 3 bulan, ya ini kan seperti cadangan devisa ya. Ya tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan dan kita cuma bisa hidup 3 bulan. Ya. Dan yang tidak memiliki itu jauh lebih banyak gitu. Nah, lesson learn-nya apa? Jadi pengelolaan keuangan itu pada dasarnya adalah pengelolaan risiko pada dasarnya. Ya, risiko untuk apakah kita bisa memenuhi kewajiban masa depan kita. Ya, jadi ada konsumsi saat ini dan ada konsumsi masa depan. Konsumsi masa depan itu jembatannya atau vehicle-nya adalah investasi gitu ya. Nah, jadi saya bisa lihatkan literasi keuangan ini yang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang tentunya banyak memiliki perusahaan besar dan karyawan yang besar juga. Nah, lesson learn yang ingin kita coba share juga ya, bahwa kita perlu melakukan literasi kepada masyarakat luas. Ya, dalam konteks ini Bapak Ibu pasti punya banyak karyawan yang cukup banyak. Ya, kita lihat secara literasi hasil dari survei di OJK itu selalu literasi di bawah inklusi. Ya, artinya pemanfaatan produk-produk keuangan perbankan cukup tinggi 85%. Tapi kalau kita bicara investasi itu masih 4,5%, 4,1 dan inklusinya masih 5,19%. Nah, kita sangat berharap bahwa bagaimana kita melakukan edukasi untuk orang itu melakukan proses investasi yang paling sederhana misalnya kita harus punya dana darurat. Itu adalah investasi short term. Ya, kita harus memiliki tabungan atau deposito atau money market fund
Ya, karena itu sebelum kita berinvestasi kita harus memiliki dana darurat. Yang kedua apa? Pendidikan. Ya. Yang ketiga lalu apa yang jangka panjang? Contohnya adalah dana pensiun. Jadi kalau kita memiliki investasi di dalam literasi keuangan itu kita berharap every single investment itu should be a goal based investing. Ya, jadi tidak ada dana yang kita hanya invest, oh saya hanya invest pengen dapat return sekian. Tapi kalau sudah dapat return itu uangnya mau diapakan gitu. Karena pada dasarnya uang itu harus akhirnya harus di spending. Ya, bahkan kalau kita meninggal pun kita tidak akan bawa itu uang, tapi uang itu harus kita alokasikan. Ya, sehingga memang kita harapannya lesson learn yang kemarin itu adalah yuk kita melakukan investasi dan setiap investasi kita direncanakan, disesuaikan dengan kebutuhannya apa, baru kita memilih instrumennya apa. Ya, itu yang kita harapkan kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih optimum ya, tidak sekedar mencari return yang lebih tinggi dari apa yang sudah kita dapatkan. Jadi ternyata lesson learn-nya selama pandemi ini adalah literasi begitu dibutuhkan ya Pak ya untuk Betul. menghadapi uncertainties. Dan Betul. ketika kita sudah literate, sudah mengetahui tentang instrumen investasi yang baik, lalu bagaimana kita mengallocatingnya ke Betul. portofolio sesuai dengan objektif kita masing-masing tentunya. betul. Dan ini lebih di-trigger lagi dengan adanya pandemi tentunya ya Pak Eko Ya. ya. Begitu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Eko. Saya akan beralih kembali lagi ke Bu Afi. Bu Afi, sekarang saya ingin menanya mengenai makroekonomi indicator, terutama yaitu yang mungkin paling mudah dilihat oleh nasabah dan juga para pelaku pasar, yaitu rupiah nih Bu, mata uang Garuda. Kita melihat ada tarikan kenaikan suku bunga dari The Fed, that's why ada strong dollar index ya, terakhir di 105,6 kalau tidak salah ya Bu ya. Jadi kan memang ada aliran outflow yang begitu besar dengan adanya sentimen, terutama ada kenaikan suku bunga tinggi yang masih akan berjalan gitu ya untuk The Fed sendiri. Kemarin kalau tidak salah terakhir di 15.400. Jika kita menakar-nakar di 2023 ini dengan ada risiko kenaikan suku bunga tinggi, mata uang Garuda sendiri nasibnya akan seperti apa Bu di tahun ini dan bagaimana juga tertransaksi ke pasar keuangan, ekuitas maupun juga obligasi? Oke. Jadi memang kalau kita lihat kenapa Bank Indonesia membuat policy DHE sebenarnya adalah ketika pandemi kan dikasih kelonggaran ya, tapi sekarang ditarik lagi dengan bunga yang jauh lebih tinggi tadi antara 4,6 sampai 5,1. Tujuannya adalah untuk menstabilkan salah satunya nilai tukar rupiah gitu. Tapi itu sifatnya sementara ya, karena nanti begitu kapital sudah mulai inflow lagi itu akan mulai tidak seketat itu. Karena jangan sampai juga ada persepsi kita yang namanya devisa bebas sekarang tiba-tiba terkontrol. Nah ini persepsi yang biasanya kurang baik. Nah oleh karena itu memang statement dari Pak Peri sudah jelas bahwa ini adalah sementara ya. Jadi minimal 3 bulan, nanti makin panjang diberikan bunga yang lebih tinggi. Nah saya rasa ini salah satu cara untuk menstabilkan nilai tukar. Karena perlu kita tahu semua bahwa memang rupiah kita menguat selama ini itu sangat dipengaruhi oleh investor asing yang masuk ke Indonesia. Tapi sekarang kalau kita lihat para milenial kita ini sudah mulai investasi cukup banyak ya Pak. Data di pasar modal tuh naik signifikan. Nah ini sebenarnya satu hal yang baik karena kalau itu domestik yang membeli kan otomatis bunga itu akan dikonsumsi di dalam negeri begitu ya. Nah ini baik. Nah yang kedua adalah memang pemerintah sekarang bikin policy hilirisasi kan. Nah hilirisasi ini sebenarnya adalah salah satu kompensasi supaya nilai tambah kita makin besar sehingga tidak ketergantungan terhadap capital inflow yang sifatnya short term itu bisa diminimalisir gitu. Jadi memang kalau ditanya bagaimana rupiah dengan DHI ini kita harapkan ada penguatan. Dan kemudian yang kedua adalah nanti pada akhirnya kalau kita lihat walaupun The Fed menaikkan suku bunga, kita perkirakan 2024 baru mulai akan turun. Nah jadi memang PR-nya sampai dengan semester 1 ini masih akan ada kenaikan, tapi setelah semester 1 kecenderungan mungkin akan makin bisa jadi akan stuck gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu yang sebenarnya kenaikannya cukup signifikan ya. Dan dibuktikan dengan apa? Bank bisa tumbuh 11%. Itu menunjukkan bahwa walaupun suku bunga ada kenaikan cenderung masih tumbuh. Berarti apa? Modal kerja masih dibutuhkan ya, investasi dibutuhkan karena apa? Demand kita mulai naik. Jadi kalau demand naik selalu otomatis investasi juga meningkat secara signifikan. Jadi kita masih yakin di dalam RBB tahun 2023 bank itu rata-rata masih bisa double digit. Jadi rata-rata antara 9-10% gitu. Nah jadi kita yakin bahwa itu akan tetap bagus ya. Dan yang menarik adalah data restrukturisasi. Biasanya kan kalau
ada perpanjangan tuh meningkat ya. Ternyata dari 800 triliun sekarang tinggal 400 triliun. Itu berarti banyak orang mulai bisa bayar utang kan. Nah itu adalah hal yang bagus, berarti bukan perusahaannya jatuh, tapi justru bisa bayar utang gitu. Nah ini juga satu hal. Nah ditambah lagi undang-undang P2SK yang baru nih. Ya, secara struktural ya. Undang-undang juga P2SK ini sangat bagus Bapak Ibu, kenapa? Karena lesson learned dari 2022 kemarin, 2022 sampai 2022 itu dimasukkan dalam Undang-Undang PPSK. Jadi nanti ketika ada krisis, yang tadi saya bilang krisis makin lama makin pendek, itu sudah ada keputusan yang dimasukkan dalam P2SK. Yaitu misalnya Bank Indonesia sewaktu-waktu apabila dinyatakan krisis, boleh menjadi lender of the last resort. Berarti bisa membeli di pasar primer. Jadi nggak selalu perlu mengeluarkan perpu gitu loh. Nah itu adalah hal yang bagus sehingga resilience daripada sektor keuangan itu akan jauh lebih stabil. Nah ini paling penting karena kalau pasar keuangan itu stabil, otomatis ekonomi itu nggak akan terjadi krisis yang parah walaupun di negara lain terjadi krisis Jadi yang memang parah. dalam resiliensi dalam pasar keuangan Indonesia Betul. lebih optimis lagi ya Bu ya di Betul. tahun 2023 Jadi di tengah 2024. resesi, kalau kita lihat tadi banyak asumsi mengatakan kita masih bisa tumbuh sekitar 4,8 sampai 5,1. Saya rasa kita bisa masuk ke sana, apalagi sekarang PPKM tuh sudah Ya, itu juga dinyatakan. sentimen yang Betul. begitu baik ya. Karena orang Indonesia begitu PPKM-nya sudah ada itu langsung pertumbuhan. Ada mindset yang langsung Iya, berubah. This betul. is the time ya untuk Betul. economic growth. Ya, Itu terima sih. kasih banyak Ibu. Ya, dan saya akan mungkin beralih ke Pak Steven. Terima kasih Bu Afi tadi tanggapannya luar biasa. Jadi memang optimis sekali ya notes-nya. Memang walau begitu banyak tantangan tapi begitu optimis juga. Transformasi struktural dari RUU P2SK juga sangat berpengaruh ya Bu Betul ya untuk sekali, pasar dari keuangan semua Indonesia. instrumen KKSK itu semuanya ada tugas-tugas baru yang memang membuat makin bagusnya Baik stabilitas lagi dan untuk keuangan. pasar keuangan Indonesia. Baik, terima kasih Bu Afi. Nah Pak Steven, nah dengan adanya tadi kan kalau misalnya dari Pak Eko memang pentingnya untuk literasi dan portfolio allocation. Di satu sisi ada optimisme yang sudah disampaikan juga dari Bu Afi. Dari Ashmore sendiri, dari Pak Steven sendiri, 2023 ini Anda melihatnya sektor mana yang akan prospektif dan flourishing amid so many challenges, Pak Steven? Dan juga bagaimana Anda melihatnya pasar ekuitas dan juga pasar obligasi di tahun ini sebagai bekal juga untuk para nasabah dari BNI Emerald di event ini? Baik, terima kasih. Mungkin saya juga minta ditampilkan slide saya, 2 slide sebelum disclaimer. Tapi ini yang menurut saya sangat mempengaruhi keputusan investasi kita Bapak Ibu adalah bagaimana trajektori dari suku bunga dari central banks ini kita bisa baca. Karena saya percaya ini akan sangat menentukan apakah tahun ini saham akan punya kinerja yang lebih baik atau obligasi yang memiliki kinerja yang lebih baik. Tapi kalau tadi kita mulai dari pasar obligasi dulu Bapak Ibu, slide sebelum ini, terima kasih. Kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan presentasi dari Pak Sergio, Pak Febrio Kacaribu ya. Pak Febrio Kacaribu mengatakan bahwa tahun ini pembiayaan itu sekitar 500 sampai 600 triliun yang dibutuhkan. Nah jadi Bapak Ibu bayangkan di bulan Januari itu pemerintah itu sudah menerbitkan 20%-nya hanya di bulan Januari. Jadi sekarang kalau saya ambil garis linear Bapak Ibu, Januari, Februari, Maret, April, Mei masing-masing 20%. Artinya di semester kedua, meskipun Bapak Ibu ingin beli obligasi dari pasar primer, barangnya sudah tidak ada. Karena sekarang Bapak Ibu lihat bahwa di bulan Januari penyerapannya itu sangat baik. Dan ini terbukti bahwa foreign inflow atau investor asing sudah mulai masuk ke pasar obligasi kita. Jadi saya nggak mengambil kesimpulan, silakan Bapak Ibu yang mengambil kesimpulan bahwa pertama isunya adalah supply. Jadi 20% penerbitan sudah dilakukan di bulan Januari. Yang kedua, Bapak Ibu, rating agency itu nggak pernah kasih tahu kita kapan mereka akan naikkan. Tapi sekarang kita sedang membaca satu tren yang sangat kuat bahwa ada potensi yang sangat besar Indonesia ini akan mengalami rating upgrade. Dan ini juga yang mungkin belum banyak Bapak Ibu dengar. Dan ini kami ambil kesimpulan karena sekarang kita bandingkan Bapak Ibu, kita punya indikator ekonomi seperti yang Bapak Ibu lihat di atas, dengan indikator ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara dengan rating BBB+, yang satu rating di atas kita. Kesimpulannya kalau Bapak Ibu nggak mau repot membaca, kita sudah kredibel atau kita sudah worthy sebetulnya untuk punya rating BBB+. Jadi kalau tidak ada supply,
dan rating kita naik dan Bapak Ibu belum ada di pasar obligasi, ya saya rasa kita akan miss some big opportunity. Yang ketiga adalah timing. Kalau kita bicara di pasar obligasi, yang paling mudah teorinya adalah ya sudah Pak Stephen, kita tunggu saja sampai The Fed, sampai Bank Indonesia sudah selesai menaikkan suku bunga, baru kita masuk ke pasar obligasi karena itu pasti level terendahnya. Teorinya seperti itu. Tapi permasalahannya adalah semua orang sudah berpikir seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di slide sebelumnya, sebetulnya sweet spot untuk pasar obligasi adalah 3 bulan sebelum suku bunga itu naik. Sehingga ya 12 bulan, 36 bulan berikutnya yang kita bisa nikmati adalah return yang menurut saya menarik sekali. Ya. Jadi jangan tunggu suku bunganya sudah di puncak baru Bapak Ibu masuk. Karena tadi barangnya bisa nggak ada, karena BI sudah mungkin penerbitannya selesai di bulan Juni, atau Indonesia sudah keburu naik rating. Dan investor asing masuknya itu dalam skala grosiran Bapak Ibu, nggak dalam skala retail kita bahasanya. Jadi itu, kalau di pasar saham saya percaya yang menjadi penentu di Indonesia itu banking dan consumer sector ini adalah pilihan konsensus. Jadi ini 2 sektor yang hampir semua analis sepakat ini 2 sektor yang paling atraktif di tahun 2023 menjelang pemilu. Yang satu adalah beneficiary dari high interest rate, yang satu adalah beneficiary dari election. Sehingga itu sudah menjadi pilihan yang umum. Di luar 2 sektor ini, menurut kami investor itu terlalu negatif terhadap 2 sektor. Yang pertama adalah sektor komoditi, yang kedua adalah sektor teknologi. Jadi sekarang Bapak Ibu harus tahu bahwa foreign investor itu mereka selalu melihat market itu ahead of the curve. Mereka ingin lihat 12 bulan ke depan yang terjadi seperti apa. Sehingga kalau misalnya suku bunga The Fed atau suku bunga BI mencapai puncaknya di bulan Mei atau Juni, mulai bulan April atau Mei mungkin mereka sudah akan masuk agresif ke sektor teknologi. Karena yang menjadi masalah di sektor teknologi sekarang adalah mereka sudah nggak bisa lagi mendapat pendanaan murah karena suku bunga tinggi. Tapi kalau suku bunga sudah mencapai peak dan tahun depan akan turun, ya investor ini nggak akan nungguin tahun depan baru beli saham teknologi, mereka akan price in ibaratnya. Itu yang akan terjadi. Terlalu pesimistik di sektor teknologi. Yang kedua komoditi. Komoditi ini secara konsensus orang berpikir akan turun pendapatannya sekitar 25-26% tahun ini karena harga komoditi normalize. Nah tapi benarkah harga komoditi itu akan turun signifikan di tahun 2023? Di tengah yang namanya energy crisis. Di tengah yang namanya China akan melakukan reopening. Di tengah kalau kita lihat tourism menjadi salah satu sektor yang primadona di tahun 2023. Jadi benarkah yang namanya komoditi atau energy sector itu akan turun 24-25%. Karena kalau ini ternyata turunnya katakanlah hanya 10% saja Bapak Ibu, lonjakan kenaikan di IHSG itu bisa luar biasa karena sektor komoditi, saya bicara energi dan material, itu komposisinya bisa 40% dari IHSG sekarang. Jadi sedikit saja upgrade di sektor komoditi, impact ke sektor IHSG secara keseluruhan itu akan sangat tinggi. Jadi mungkin itu Safina. Ya. Baik, jadi untuk ekuitas sendiri tadi yang memang prospektif di tahun ini tadi banking, ya banking amidst memang higher rates era, suku bunga yang tinggi. Di satu sisi consumer juga patut diperhatikan ya Pak ya dengan adanya tahun politik yang diantisipasikan di tahun 2024 dari segi equity. Terima kasih banyak. Nah tadi karena Bapak sering menyebut mengenai komoditas, saya ingin tanyakan sedikit nih Bu ke Bu Afi. Memang kan tahun 2022 harga komoditas anomali ya Bu ya, dengan ada tensi geopolitik untuk batu bara saja menembus 400. Nah di satu sisi memang ada resiko, memang ada challenge tersendiri karena harga itu tidak akan secemerlang tahun 2022. Jadi windfall commodity mungkin diperkirakan tidak akan berlangsung. Tapi ada juga good notes yang kita lihat, ada hilirisasi yang kemungkinan akan menambah value added change untuk ekonomi. Di satu sisi ada reopening of China dan juga India yang memang demand batu bara juga begitu tinggi dari komoditas di Indonesia.
Anda melihatnya harga komoditas yang akan tercermin di tahun 2023 ini seperti apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap neraca perdagangan Indonesia dan tertransaksi ke economic growth tentunya Bu? Oke, jadi kalau kita lihat perang ini menjadi satu keuntungan buat Indonesia karena permintaan Eropa yang tadinya sudah mulai turun justru sekarang meningkat terutama batubara dan CPO. Jadi itu yang membuat neraca kita juga cukup tinggi, tetapi untuk harga mungkin kecenderungan akan sedikit turun karena sekarang supply juga udah mulai banyak. Jadi Eropa sudah mengambil dari beberapa negara juga sehingga itu juga ada keseimbangan baru. Tapi kalau kita lihat struktur daripada komoditas ya, walaupun dia cenderung naik dan turun, tapi dia nggak pernah turun terus, selalu dia grafiknya tuh tetap naik gitu. Jadi longer dia trendnya selalu naik terus ya Bu betul, ya? naik turun tapi kalau kita perhatikan pasti cenderung akan tetap naik. Jadi itu yang saya lihat dari komoditas ya, baik itu tambang maupun juga perkebunan gitu ya. Tapi sektor lain selain dari komoditas juga yang cenderung bagus adalah tadi dikatakan salah satunya pariwisata itu menghidupi 17 sektor di bawahnya. Pariwisata. Makanya UKM kita sekarang itu cukup tumbuh kreditnya cukup tinggi karena memang itu menghidupi dari UMKM. Makanya pemerintah banyak dana untuk sektor pariwisata ya. Nah yang ketiga kita lihat memang sekarang untuk yang pembelian secara online itu juga akan cenderung kalau kita lihat pergudangan kan naiknya signifikan, logistik. hampir double digit ya. Iya. Terus kemudian properti sudah sedikit mulai juga naik ya, terutama adalah yang harga 2M. 2M ke bawah itu yang paling tinggi, tapi Iya. untuk yang di atas itu memang masih bertahap ya. Kemudian sektor retail tadi yang Mbak bilang tuh benar sekali, retail itu yang menghidupi kita bisa tumbuh 5,3 kemarin ya. Kemudian juga makanan minuman cenderung ya itu tetap bagus gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pertumbuhan hampir semua sektor itu tumbuh bagus. Justru pemerintah yang negatif, berarti belanjanya Government yang spending ya, terlambat. Bu, ya. Iya. Berarti itu yang agak terlambat. Nah ini yang mungkin perlu dibaikin strukturnya karena apa? Government spending itu sangat dibutuhkan bagi yang di bawah. Ya, sedangkan untuk menengah atas yang sekarang dikatakan 60 juta orang sudah masuk kelas menengah atas, itulah yang mengkontribusikan pertumbuhan ekonomi sekitar 70% dari total konsumsi. Gitu. Baik, jadi kalau misalnya memang kita berkaca lagi dalam rumus pertumbuhan ekonomi kan konsumsi, investasi, government spending dan juga net export. Semuanya sudah cukup baik, optimis di tahun ini, tapi government spending harus lebih digenjot lagi ya Bu ya. sekali. Dalam hal untuk kemerataan sosial ya Bu ya, untuk mereka yang di safety buffer di bawah. Terima kasih banyak Bu Afi dan mungkin terakhir kepada Pak Eko di sesi diskusi kita kali ini. Nanti juga sudah disampaikan Pak Steven sektor-sektor yang prospektif di tahun 2023 ini Bu Afi juga menyebut macroeconomic indicators masih begitu resilient despite so many challenge. Nah dalam hal konsep investasi lagi saya ingin bertanya nih ke Pak Eko. Tentunya kan kalau misalnya kita kembali lagi ke personal objektif orang-orang tentunya berbeda-beda ya. Tadi juga Anda menyebut ada dana pensiun, dana darurat, dana pendidikan dan lain-lain. Sebenarnya instrumen investasi itu seperti apa yang cocok agar tujuan keuangan dan personal objektif tersebut dapat tercapai Pak Eko? Ya, jadi sebetulnya basic instrumen itu boleh kita sederhanakan. Ya, short term kita bicara tentang deposito atau other debt instrument ya, yang short term. Yang kedua, medium term kita bicara tentang obligasi. Ya, kita punya pilihan Bapak Ibu bisa dengan dana yang besar bisa langsung masuk ke obligasi pemerintah, obligasi korporasi. Sekarang bahkan retail bisa masuk juga ya. Dan yang ketiga adalah saham. Nah, tadi Mas Steven sudah memberikan gambaran ya, bagaimana 7 tahun ke belakang itu bonds bisa lebih tinggi dari saham, padahal secara risk profile tidak seperti itu gitu ya. Tapi dengan adanya perbaikan yang terjadi, kita akan berharap bahwa equity market itu akan kembali kepada risk profile yang seharusnya. Ya, jadi sekarang mungkin kita sudah lebih bisa membuat alokasi di mana kita mengharapkan ada risk premium dari instrumen yang lebih beresiko. Ya, nah kembali kepada kebutuhan short term, Bapak Ibu mungkin lesson learn tadi ya, kayaknya kita harus butuh nih profit itu jangan selalu di reinvest lagi ya, tapi kita memang harus ada return earning itu harus dialokasikan untuk working capital 2 tahun atau 3 tahun misalnya. Memang kelihatannya kok jadi tidak efisien ya, tapi memang itu adalah bagian dari risiko yang harus kita. Nah untuk jangka pendek itu money market fund itu bisa menjadi pilihan.
ya karena money market fund itu very liquid. Ya, dan ini sekarang bahkan treasury bank juga masuk kepada money market fund. Yang kedua bonds. Ya, bonds sekarang ini mumpung masih ada opportunity, ya kita bisa memanfaatkan alokasi bonds. Bapak Ibu bisa punya dua pilihan, ya direct investing di bonds atau lewat reksadana pendapatan tetap. Ya, karena walaupun kalau dulu ada tax different ya, sekarang tidak ada tax different. Tapi daripada kita mengelola sendiri, mungkin kita bisa memanfaatkan ada reksadana yang memang berinvestasi kepada instrumen bonds. Yang terakhir saham. Saham juga begitu. Bapak Ibu bisa punya dua pilihan. Ya. Swakelola ya istilahnya mengelola sendiri ya atau kita percayakan kepada aset management. Ya, bisa yang active management, bisa yang passive management. Ya, sekarang di dunia trennya lebih kepada passive management. Ya, index fund itu pertumbuhan di dunia itu luar biasa. Kenapa? Karena satu lebih transparan. Kedua, kita nggak usah bingung-bingung ya karena sudah ada konstituen dari setiap indeks itu kita tinggal memantau aja. Ya, dan risikonya memang tidak seperti active fund yang kita mengharapkan ada outperformance dari kinerja portofolio terhadap benchmarknya. Ya, kalau di index fund itu kita bicara tentang tracking error. Ya, makin kita bisa mengikuti indeks itu makin bagus dan fee-nya lebih murah, lebih transparan. Jadi pilihan-pilihan itu sebetulnya sangat banyak dan memang ini pentingnya ya kita memiliki BNI Emerald punya RM-RM yang memiliki kualifikasi untuk memberikan suggestion kepada Bapak Ibu sekalian dan ujungnya ketika kita memilih instrumen itu memang sesuai dengan objektif yang apa yang ingin kita capai. Karena kembali lagi dengan kesesuaian objektif dari investasi masing-masing nasabah tentunya. Dan mungkin untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin ada nasabah juga yang ingin bertanya lebih langsung. Saya akan buka langsung kepada floor. Saya persilakan 4 penanya untuk bertanya langsung kepada narasumber prominent kami di kesempatan kali ini. Ada Bapak Eko, Bu Afi dan juga Pak Steven yang dapat turut langsung menjawab pertanyaan Anda related to macroeconomic outlook, related to asset, related to investment dan lain-lainnya di kesempatan kali ini. Saya persilakan 4 pertanyaan di kesempatan di sore hari ini. Silakan. Bisa langsung ini unjuk tangannya dan nanti akan dibantu oleh usher kami akan diberikan mic-nya. Silahkan, ada waktu untuk 4 penanya di kesempatan di sore hari ini untuk ditujukan kepada Bapak Eko, Bu Afi dan juga Pak Steven. Silahkan kepada Bapak Ibu. Ya oke, di meja 2 mungkin bisa dibantu di assist. Terima kasih Pak. Silahkan Pak ditujukan ke siapa pertanyaannya. Terima kasih. Ya, yang minta yang mau jawab aja deh. Boleh dikenalkan terlebih dahulu Pak, silakan Saya Pak. Suryadi Sasmita dari Wakol. Saya Wakil Ketua Umum Kadin bidang fiskal dan publik dan Wakil Ketua Umum Apindo. Saya ingin bertanya terutama Pak Ibu Afi ya. Kita punya bank di Indonesia, itu spreadnya antara deposito ya, bukan deposito, kredit ya, sama deposito dah, sama kita punya kredit, itu spreadnya kan jauh sekali. Kalau di luar negeri kan enggak gitu ya. Sampai kapan sih Indonesia tuh bisa lebih seperti kayak luar negeri lah gitu. Supaya jadi kayaknya saya lihatnya ya bank di Indonesia tuh sangat untungnya gede gitu ya. Sehingga orang asing semua, bank swasta semua diambil-ambilin kan gitu. Nah itu karena apa? Karena spreadnya kan tinggi. Sampai kapan? Yang kedua, saya bingung ya dengan BI gitu ya. Misalnya deposito dengan inflasi. Apa nggak kesian tuh UMKM yang naruh di deposito cuma dapat netnya 2% lebih, inflasinya 5% lebih. Kan makin miskin mereka. Kalau yang kelas-kelasnya atas bisa beli bond atau ke saham. Nah kalau yang kecil-kecil ya semuanya udah deposito. Kasian kan. Kenapa BI nggak udah kasih dah mereka supaya sama dengan inflation gitu. Kan aset mereka jadi nggak turun gitu. Nah itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryadi. Ini pertanyaan luar biasa, kita tepuk tangan terlebih dahulu kali ya untuk Jadi Bu Afi tentang net interest margin mungkin ya Bu ya, dan tentunya tentang melindungi aset di tengah inflasi yang begitu tinggi. Silahkan. Oke, baik. Saya jawab yang pertama ya Pak. Jadi begini, kalau kita lihat di Indonesia ini kan
data tentang perusahaan, pribadi itu belum seperti di luar Pak. Sehingga premium risk dari setiap corporate itu berbeda-beda. Sehingga bank itu tentunya memberikan kredit itu tidak sama rata. Ada yang kredit itu bunganya rendah, ada yang bunganya tinggi. Nah itu kan ada cross, itu satu Pak. Yang kedua biaya di Indonesia itu luar biasa loh yang dibayar oleh perbankan. Ya, belum lagi CKPN itu berapa persen. Sebentar lagi akan ada peraturan baru yang lebih tinggi lagi CKPN-nya gitu Pak. Jadi memang kecenderungannya sebenarnya ada cross kayak subsidi silang. Jadi yang satu tinggi premium. Nah, nanti ke depan kalau seandainya memang data dari corporate dan individu itu semakin bagus, tentu saja resiko itu sudah bisa diperkirakan. Apalagi sekarang kan ada P2P lending, itu di luar dari data slick. Kalau data slick itu sudah bisa kelihatan Pak. Nah, di luar data slick itu resikonya juga tinggi gitu. Nah, itu kontribusinya di Indonesia 60% Pak. Dibandingkan corporate yang hanya 40%. Jadi seperti itu. Jadi yang untung gede itu enggak untuk dibagi-bagi, itu nanti untuk cadangan. Karena begitu ada kredit macet satu aja berapa triliun udah kena gitu Pak. Nah untuk UKM ya. Jadi gini, memang suku bunga itu kan sangat tergantung pada bank masing-masing. Kalau bank itu memang banyak transaksi, biasanya memang dia bisa kreditnya rendah karena cost of fund. Jadi cost of fund itu juga sangat berpengaruh terhadap mereka memberikan kreditnya ya. Nah sedangkan UKM Pak itu kan biasa kalau kita duitnya banyak gitu ya pasti kita dikasih bunga lebih tinggi di mana-mana gitu ya Pak. Kalau kita kasih duitnya lebih kecil ya bunganya lebih rendah gitu. Jadi itu kan hukumnya sudah seperti itu. Jadi memang UKM ya menurut saya tidak bisa diberikan khusus untuk yang lebih tinggi gitu. Kontribusinya ya tergantung pada dana dan investasi. Karena UKM juga kan sekarang dibebaskan untuk berinvestasi ya Pak ya. Tidak hanya pada tabungan dan deposito tapi sekarang bahkan obligasi pun 1 juta udah boleh beli obligasi. Nah ini sebenarnya relatif sebenarnya kecenderungan investasi buat UMKM itu sekarang sudah semakin luas dibandingkan dulu. Kalau dulu saya masih ingat tuh harus minimal berapa puluh juta baru boleh begitu ya. Gitu sih Pak Suryadi. Jadi menurut saya sih UKM sekarang memang saya katakan tadi yang dikatakan Bapak tadi perlu apa literasi. Kenapa? Orang kreditnya ngerti tapi investasinya nggak ngerti. Makanya banyak penipuan Pak. Penipuan sekarang banyak sekali karena orang hanya melihat returnnya, tidak melihat resikonya. Itu sih. Baik, luar biasa juga jawabannya. Terima kasih Ibu Afi dan apakah sudah cukup menjawab mungkin jawaban dari Ibu Afi. Terima kasih juga Pak Suryadi. Nah, baik selanjutnya saya akan persilakan kembali. Mungkin karena keterbatasan waktu akan ada hanya satu penanya lagi di kesempatan di sore hari ini. Silahkan untuk yang berkenan menanyakan kepada narasumber prominent kami, kepada Pak Eko, Bu Afi dan juga Pak Steven. Saya persilahkan satu penanya lagi di kesempatan sore hari ini, jangan dilewatkan. Oke baik, meja nomor 27. Mohon di-assist, diberikan mic-nya. Silakan Pak, terima kasih. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Silakan. Selamat malam, saya Gunarto, nasabah dari BNI Central Park. Saya mau menanyakan kepada Bapak Steven, tadi sarannya supaya kita masuk ke obligasi. Saya mau minta tips buat Pak Steven, kalau misalnya kita mau masuk obligasi seperti FR, itu tips-tipsnya apa? Selain bunganya yang tinggi juga kedepannya bisa mendapat capital gain. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Sunarto ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Winarto dan ditujukan langsung kepada Pak Steven. Silahkan Pak Steven. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Winarto, sangat straight. Jadi saya pikir sebetulnya prinsipnya sama, tadi seperti yang Pak Eko sudah sharing. Pada saat kita menentukan pilihan pada pasar obligasi Pak, kita harus melihat juga profil resiko. Karena obligasi ini juga bukannya tanpa resiko. Dari yang tenor pendek sampai tenor panjang, semakin tenornya panjang resikonya pun semakin tinggi. Jadi sebetulnya kembali lagi kita sesuaikan. Namun kalau saya bicara lebih dari sisi strategis, saya lihat sebetulnya di era perlambatan ekonomi dan era suku bunga tinggi sekarang, sebetulnya value yang baik, ya value yang menarik itu ada di segmen obligasi yang tenornya rendah. Karena pada saat kenaikan suku bunga, obligasi yang durasi dan tenornya rendah ini yang sensitivitasnya paling tinggi sebetulnya. Kembali lagi karena Bapak Ibu sekarang kalau perhatikan di Amerika Serikat, saya ambil contoh, obligasi pemerintahnya itu yang imbal hasilnya paling tinggi,
itu bukan yang 30 tahun loh Bapak Ibu. Tapi yang 6 bulan. Karena kurva imbal hasil itu sekarang bahasanya itu invert. Karena ini menggambarkan ekonomi yang sedang melambat atau bahkan resesi. Nah jadi justru kalau saya bicara opportunity yang menarik, itu ada di segmen obligasi yang tenornya pendek. Dan saya rasa seharusnya segmen obligasi pendek, saya nggak mengeneralisir, tapi seharusnya ini sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu mayoritas yang ada di sini, karena memang fluktuasinya itu relatif cukup rendah, terutama pada saat nanti siklus suku bunga sudah mulai normal. Jadi itu mungkin pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang kedua adalah affordability. Jadi memang ada beberapa alternatif yang Bapak bisa investasikan. Jadi tidak hanya kita bicara misalnya obligasi langsung, tapi Bapak juga bisa punya pilihan masuk ke reksadana obligasi. Jadi reksadana obligasi ini memungkinkan Bapak Ibu masuk di minimum investasi yang lebih rendah dibandingkan misalnya Bapak Ibu masuk ke obligasi langsung. Kemudian di reksadana obligasi Bapak langsung diversifikasi, karena dalam satu keranjang reksadana obligasi itu kan terdapat lebih dari satu seri obligasi. Ini juga bisa dilakukan apabila Bapak merasa perlu untuk memitigasi resiko, karena diversifikasi kan artinya mitigasi resiko yang lebih baik. Ya. Nah jadi itu mungkin sedikit tips yang menurut saya mungkin Bapak harus perhatikan juga. Jadi juga jangan sekedar melihat yang mana yang kuponnya paling tinggi dan yang harganya paling rendah, karena nggak sesederhana itu juga Bapak Ibu. Ya, mungkin itu semoga bermanfaat ya. Ya Pak Steven, terima kasih. Tips-tips investasinya bagaimana Pak Winarto? Apakah sudah cukup menjawab Pak? Sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak. Dan demikianlah tadi jawaban dari Pak Steven, ternyata menutup juga sesi diskusi kita dalam acara BNI Emerald Market Outlook 2023 Optimizing Financial Opportunities at Epicentrum of Growth. Terima kasih banyak para narasumber prominent yang telah hadir di sesi diskusi di sore hari ini. Pak Eko, Bu Afi dan Pak Steven, terima kasih banyak atas optimisme yang diberikan di tahun 2023 ini, tentunya memberikan secercah harapan amid so many challenge dalam global makroekonomi, tapi kita juga tetap perlu optimis dan juga kewaspadaan tertentu menghadapi 2023 di perekonomian Indonesia. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah menyaksikan. Saya kembalikan ke rekan saya Maria Katarina. Terima kasih banyak. Tepuk tangan yang